Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk kepada materi inti, ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wacana. Nah, wacana merupakan wujud komunikasi verbal. Di dalam wacana, ada wacana lisan dan wacana tulis. Jadi, wacana lisan merupakan wujud komunikasi lisan yang melibatkan pembaca dan penyimak. Sedangkan wacana tulis merupakan wujud komunikasi tulis yang melibatkan penulis dan pembaca. Lalu ada organisasi wacana. Di dalam organisasi wacana ada dua cara penting yang dapat dilaksanakan dalam pengorganisasian wacana, yaitu dengan pengaturan kala dan struktur pohon. Kedua cara tersebut merupakan prinsip organisasi struktur wacana, dapat disamakan dengan subjek dan predikat pada organisasi kalimat. Tetapi jelas bahwa isi suatu wacana merupakan sarana sangat ampuh dalam pencapaian koherensi. Kemudian ada tipe wacana. Di dalam tipe wacana terdapat 5 tipe. Yang pertama ada narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut dengan plot atau alur. Nah, jadi narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Narasi juga dapat berisi dengan fakta atau fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut narasi ekspositoris, sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugestif. Contoh narasi ekspositoris adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Sedangkan contoh narasi sugestif adalah novel, cerpen, cerbung, ataupun cergam. Yang kedua ada konversasi. Konversasi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, contohnya ini biasanya terdapat dalam percakapan telepon. Yang ketiga ada eksposisi. Eksposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Misalnya contohnya itu seperti sebuah karangan, artikel, esai, dan lain-lain. Yang keempat ada deklamasi. Pada hakikatnya, deklamasi adalah suatu cara menyampaikan puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Nah, kemudian deklamator akan dapat diukur dari kemampuan menghafal dan mengekspresikan amanat puisi melalui orasi atau membaca, ekspresi atau gaya wajah, dan pantomimik atau gaya anggota badan. Yang terakhir, yang kelima ada puisi. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut zamannya, puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Ciri-ciri puisi lama merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya, disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan, sangat terikat oleh aturan seperti jumlah baris, tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Adapun yang termasuk puisi lama yaitu mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Kemudian ciri-ciri puisi baru. Bentuknya rapi simetris, mempunyai persajakan akhir yang teratur, banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Sebagian besar puisi 4 seuntai, tiap-tiap barisnya ada atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Tiap gatranya terdiri atas 2 kata, sebagian besar 4-5 suku kata. Adapun yang termasuk puisi baru yaitu balada, himne, ode, epigram, romans, elegi, dan satire. Ciri khas wacana. Berikut ini 5 ciri wacana menurut Nida. Yang pertama ada urutan tipe kalimat dan klausa. Masalah-masalah yang berkenaan dengan wacana langsung dan wacana tidak langsung memang menimbulkan aneka kendala yang paling umum, menyangkut urutan-urutan tipe-tipe kalimat dan klausa juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Perubahan dari wacana tidak langsung menjadi wacana langsung seperti itu melibatkan sejumlah penyesuaian radikal dalam bentuk termasuk perubahan kata ganti diri, dan biasanya urutan atau susunan kata dan frase. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. 1. Pak Tarigan mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke Sumatera jika dia belum berhasil mencapai gelar sarjana. Bahkan selanjutnya dia berkata bahwa dia belum puas
sebelum memperoleh gelar doktor. Yang kedua, Pak Tarigan berkata, saya tidak akan pulang ke Sumatera jika saya belum memperoleh gelar sarjana. Bahkan, selanjutnya dia berkata, saya belum puas hidup sebelum memperoleh gelar doktor. Setelah kita perbandingkan kedua contoh di atas, maka terlihat perubahan-perubahan nyata sebagai berikut. Perubahan dari kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Kalimat tidak langsungnya Pak Tarigan mengatakan bahwa dia tidak. Sedangkan kalimat langsung menjadi Pak Tarigan berkata, saya tidak. Perubahan radikal dan penggunaan kata ganti diri dari orang ketiga menjadi orang pertama. Contohnya, dari orang ketiga, dia tidak akan pulang, dia belum berhasil. Menjadi kata ganti orang pertama dari dia tidak akan pulang, yaitu menjadi saya tidak akan pulang. Dia belum berhasil. Dari orang ketiga kemudian menjadi kata ganti orang pertama, saya belum berhasil. Perubahan dalam susunan kata atau frase. Dari kalimat Pak Tarigan mengatakan menjadi Pak Tarigan berkata, dia tidak mau pulang menjadi saya tidak mau pulang. Dari alasannya menjadi alasan saya. Kedua, penanda urutan kalimat. Konjungsi adverbia tradisional seperti kemudian, lalu, oleh karena itu, akhirnya, dan lain-lain. Bentuk kata kerja khusus untuk menyatakan bahwa klausa tertentu terikat pada beberapa klausa atau kalimat lainnya. Bentuk pronominal yang menyatakan bahwa personal subjek atau objek terlibat dalam bentuk yang sama atau berbeda dengan bentuk yang bersamaan pada kalimat yang diikuti atau yang mengikutinya. 3. Ciri-ciri kata, urutan kalimat, dan klausa. Faktor temporal atau kekalahan suatu narasi seringkali sangat penting dalam struktur wacana, karena dalam beberapa bahasa urutan atau susunan linguistik kata-kata dan urutan historis peristiwa haruslah paralel. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat menggunakan bentuk seperti saya mengucilkan dia karena terang-terangan untuk menolak menerima gagasan saya. Sebagai akibatnya, kita harus mengubah susunannya menjadi menolak untuk menerima gagasan saya. Oleh karena itu saya mengucilkan dia, atau sebab dia menolak gagasan saya, maka saya terpaksa mengucilkannya. 4. Ciri spasial urutan kalimat dan klausa. Ciri spasial urutan kalimat atau klausa juga merupakan bagian wacana yang penting dalam beberapa bahasa. Sebagai contoh, dalam beberapa bahasa, sudut pandang spasial bagi suatu tindakan justru merupakan posisi pencerita pada saat berbicara. Oleh karena itu, semua ekspresi bagi datang dan pergi bergantung pada pendirian pengarang. Beberapa bahasa justru mengubah sudut pandang untuk menyesuaikannya dengan posisi tokoh dalam narasi, atau hubungan pencerita yang diperkirakannya dengan aneka peristiwa tempatnya berpartisipasi, baik secara pribadi maupun yang dialami oleh orang lain. 5. Penyambung formal dan semantik. Pembawa dan penyambung klausa dan kalimat memang merupakan hal yang umum dalam mengaitkan ciri-ciri semantik dan referensi pronominal dari satu kalimat kepada kalimat lain, dan sangat membantu untuk menyesuaikan diri para penerima terhadap serangkaian peristiwa dan juga orang-orang yang berpartisipasi dengannya. Dalam waktu yang bersamaan, beberapa bahasa menuntut agar sinonim harus dipergunakan untuk menghindari pengulangan atau repetisi, sebagai pengganti pengajuan dua kali atau lebih terhadap objek atau kejadian yang sama dengan kata yang sama. Jenis pembawa atau penyambung yang berputar seperti ini memang merupakan ciri bahasa yang umum pada tradisi sastra yang mantap.